Setiap orang yang ingin berhasil, maka dia harus merelakan rasa lelah dan meninggalkan rasa malasnya. Hai, halo, assalamualaikum. Senang banget bisa nyapa teman-teman lagi. Aduh, tolong dimaafkan ya. Ini suara saya lagi agak-agak gimana gitu ya. Sudah beberapa hari, bahkan 1 pekan lebih saya ini lagi flu berat. Kemarin juga sempat demam gitu ya. Penyakit biasa ya, sejuta umat di saat menjelang pancaroba kali ya. Dari yang kemarin hujan terus tiba-tiba panas, ya jadinya begini inilah. Untuk teman-teman tetap jaga kesehatan, jangan lupa diminum vitaminnya dan tentunya makanan-makanan bergizi. Teman-teman, ini adalah keadaan saya ya di kantor pagi hari. Tiba-tiba saya pengen banget bikin kopi hitam. Waduh, ada apaan nih kok pengen banget ya nyobain kopi hitam. Karena jujur sebenarnya saya nggak pernah bikin kopi tanpa gula. Jadi rencananya siang ini saya sama teman mau beres-beres kantor ya, atau lebih tepatnya lagi decluttering, karena memang banyak banget dokumen-dokumen sejak beberapa tahun yang lalu belum sempat dipilah-pilah nih, mana yang masih mau dipakai dan juga mana yang udah bisa dikategorikan sebagai sampah. Nah, kalau di kantor itu kan sampah-sampah biasanya bentuknya kertas ya. Jadi untuk kertas yang baru dipakai 1 halaman, biasanya kan bolak-balik. Misalnya baru dipakai 1 halaman, berarti di belakangnya masih bisa untuk coret-coret atau ngeprint apa-apa yang dokumennya tuh untuk kita gitu ya, bukan untuk keluar. Nah, itu masih bisa dipakai kalau sekiranya kertasnya masih bagus. Kalau enggak ya baru dibuang. Jadi sebenarnya minum kopi hitam ini adalah salah satu antisipasi saya supaya tenaga saya full, karena sebenarnya pagi ini ngantuk banget guys. Semalam lumayan juga begadang beberapa kali kebangun karena Caca, anak kedua saya yang si bayi itu terbangun terus sampai beberapa kali. Jadi sambil nunggu kopinya dingin, saya mau sholat duha dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di depan sejadah saya ini banyak banget kertas-kertas ya, beberapa karton yang kita nggak tahu bahkan mana yang masih dipakai dan mana yang enggak. Ini nih yang mau kita keluarin, terus sama barang-barang yang ada di rak besi itu. Nah, teman-teman boleh ikutin channel ini ya, sampai selesai videonya ditonton, nanti bisa kelihatan nih sebelum dan sesudah declutter itu kayak apa. Supaya teman-teman juga semangat kalau ada yang mau decluttering di tempat kerjanya atau mungkin di rumah. Jadi kalau bisa difoto dulu nih before-nya, nanti after-nya juga difoto. Dari situ nanti akan timbul semangat untuk mau beberes lagi di pojok-pojok yang lain. Nah, ini saya mau cobain kopinya, bismillah. Untuk pertama kali minum kopi pahit, dan ternyata rasanya memang pahit, ya Allah. Tapi kenapa ada orang yang suka ya? Bisa kelihatan ya, karena memang saya bukan pecinta kopi. Jadi kalau mau minum kopi pun biasanya tuh dikasih gula, dikasih creamer, dikasih es batu. Jadinya es kopi. Kalau minum kopi kayak tadi tuh nggak dapet feel-nya, nggak tahu kenapa. Nah, teman-teman bisa lihat ya gimana berantakannya tempat kerja saya ini. Banyak banget berkas-berkas numpuk. Meja yang harusnya kelihatan luas aja bisa jadi sempit karena banyak barang numpuk. Dan itu nggak tahu masih kepake atau enggak. Nah, ini saya siap-siap. Kenapa sok bersih banget sih pakai sarung tangan, Bun? Guys, jadi di sini itu kayaknya kalau malam itu ada penghuninya. Jadi banyak kotoran. Tahu apa dong itu ya? Nah, saya juga karena banyak debu jadi harus pakai masker kecuali mau bersin-bersin seharian. Yang pertama saya lakukan yaitu saya siapin dulu kardus-kardusnya nih. Jadi nanti untuk barang-barang yang mau dikeluarkan dari tempat ini itu dimasukin ke kardus. Dan untuk kertas-kertas yang bisa dipakai ya, mau di print di bagian halaman belakangnya itu dipisahin juga. Karena ternyata ini tadi saya sempat lihat banyak juga kayak paper clip gitu masih pada nempel di kertas-kertasnya, kan lumayan ya, masih bisa dipakai. Gak nyangka ya, ternyata saya jago juga nih, lumayan ngelakban kardus.
pengalaman buat temen-temen yang merantau pasti ngerasain yang namanya mudik, masukin barang-barang ke kardus itu harus bisa pasang lakban, harus bisa nali ya kan. Nah ini dia nih, akhirnya kepake juga di tempat kerja saat decluttering, karena memang kardus-kardus yang ada di bawah itu memang dilepas-lepasin lakbannya ya, supaya lebih simpel aja gitu nyimpennya. Agak ribet sih ya, karena ini pakai sarung tangan. Sarung tangannya itu bahannya vinil gitu, jadi agak lengket. Bukan sarung tangan plastik yang kalau kita buat bikin adonan atau apa gitu ya. Ini sarung tangan vinil, udah gitu ada powdernya, bubuk-bubuknya. Dan saya pakai bajunya hitam lagi. Ya udah tuh nempel semua di celana sama baju. Ya Allah, mana nggak bawa baju ganti. Ditambah lagi si lakbannya ini nempel terus nih ke sarung tangan. Jadi kayaknya menghambat banget pekerjaan saya nih, cie. Dinikmatin aja ya. Kebetulan hari ini memang lagi senggang, lagi nggak terlalu padat gitu kerjaannya. Jadi kita udah niatin banget, karena kalau nggak kita niatin nggak bakalan dijalanin juga gitu kan. Cuma ngomong doang, besok lagi. Ya akhirnya sampai kapanpun nggak akan dikerjain. Kita targetin beres-beres ini, decluttering ini selesai sebelum jam istirahat gitu. Supaya nanti jam istirahat itu kita beneran bisa istirahat dan bisa makan pastinya ya. Kayaknya makan hari ini menunya apa aja rasanya pasti enak. Karena apa? Karena udah capek, berasa banget nih. Baru beberapa menit aja gerak udah keluar keringat padahal ruangan ber-AC. Maklum ya, biasanya kan cuma duduk aja gitu, bangun-bangun paling kalau mau ngambil minum. Nah ini kita gerak, ngangkat-ngangkatin kertas-kertas dokumen itu di file-file, turun-turunin. Dan ini lumayan, mana banyak banget debunya lagi, dinikmatin aja lah. Kalau kata ibu saya mah decluttering atau beberes rumah yang 100% gitu sampai bersih banget itu nggak mungkin tanpa debu. Kalau nggak ada debu tuh nggak seru katanya. Justru karena banyak debu itu, begitu nanti udah rapi kan bersih banget ya. Di situ nikmatnya. Di situ nikmatnya ngelihat ada perubahan dari yang tadinya kotor jadi bersih, dari yang tadinya berantakan jadi rapi. Teman-teman kalau di video ini nanti teman-teman sekelebat gitu ngelihat ada anak kecil, tenang jangan takut, itu anak saya yang pertama. Kebetulan dia lagi libur sekolahnya, jadi ikut berangkat kerja. Alhamdulillah sih dia boleh ikut gitu. Kalau ada yang tanya, Bun, apa sih yang harus dipersiapkan kalau kita mau decluttering atau beberes rumah ini? Yang harus dipersiapkan yang paling penting itu cuma satu. Apa? Niat. Waduh, itu mahal banget. Kita udah nyediain atau udah nyiapin sapu, lap, pel gitu ya, pel lantainya, terus misalnya lap untuk ngelap-ngelap mejanya segala macam. Kalau niatnya nggak bulat, tekadnya itu ya, azamnya, tekadnya itu nggak bulat, nggak bakal jadi. Yang ada nanti semua peralatan itu kebersihan bisa dibalikin lagi ke tempatnya masing-masing. Percaya deh sama saya. Apalagi kalau tempat yang mau diberesin itu lumayan luas ya, barang-barang yang mau dirapihin lumayan banyak, otomatis nyita waktu banyak, jadi jangan sampai berhenti di tengah jalan. Dulu saya kalau lagi decluttering baju, dulu belum tahu ya kalau itu namanya decluttering, tapi intinya saya dulu sering keluarin baju dari satu lemari full, keluarin semua, dipisah-pisahin mana yang mau saya kasih-kasihin orang gitu ya, mana yang mau saya buang karena udah nggak layak dikasih juga, nggak layak pakai juga. Nah itu karena saking banyaknya dan tenaga saya itu nggak mumpuni untuk menyelesaikan itu semua, kadang-kadang saya ketiduran loh di tengah-tengah pengerjaan itu, di atas tumpukan baju malah. Nah makanya kalau kita di rumah itu banyak orang-orang, kita harus benar-benar udah punya perencanaan matang nih, mana aja yang mau kita rapihin, supaya benar-benar sampai kelar gitu, jangan sampai nanti numpuk, karena kasihan kan sampai debu kemana-mana, apalagi kalau di rumah kita itu ada salah satu anggota keluarga yang alergi sama debu. Nah teman-teman, ini alhamdulillah udah rapi, pas banget sebelum makan siang. Nah kelihatan kan bedanya sama yang tadi sebelum di decluttering, sebelum dirapihin sama sekarang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jika dirasa channel ini bermanfaat dan teman-teman suka, boleh dong ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.